Nah, nanti ada yang namanya stakeholder analysis ya. Jadi kan kita manajemen nih. Kan ini tadi yang 13.1 itu kan stakeholders management ya. Jadi namanya stakeholder analysis. Jadi kita harus menganalisis dulu ya tadi posisi dari si stakeholder itu ya. Bisa individu, bisa grup. Nah, kita akan melakukan proses namanya stakeholder analysis. Itu apa? Ya analisis tahu lah ya. Jadi proses sistematis gitu ya. Kita ingin mengumpulkan apa namanya? Jadi analisis sistematis gitu ya. Sistematis tentang apa? Tentang ya informasi ya terkait stakeholder tadi, profilingnya lah ya, profilingnya atau profiling. Kita akan profiling profil-profil stakeholder ini. Jadi nanti kita akan petakan ke dalam yang namanya, kita buat nih kayak gini nih ya. Jadi di sumbu X-nya itu ya ada yang disebut dengan interest ya, kepentingan. Jadi kepentingan stakeholder ya. Kemudian di sini ada power-nya. Power dari si stakeholder gitu. Ya ini bisa internal bisa eksternal. Nah, kita akan petakan gitu. Bisa dikategorikan menjadi 4 nanti. Apa namanya? Cara kita memanage ya, kita mengelola stakeholder itu. Jadi yang pertama itu masuk kategori ini sebentar. Jadi ukurannya itu kalau ya di sumbu X nih ya. Sini low ya, low. Jadi ke sebelah kiri ini low ya. Sebelah kanan itu high. Kepentingannya tinggi, kepentingan rendah. Ya. Ya, jadi kalau teman-teman petakan ya. Ya. Apa namanya? profil dari stakeholder itu ya. Nih. Ada yang interest-nya rendah, ada yang interest-nya tinggi gitu ya cara bacanya. Ada yang power-nya rendah, ada yang power-nya tinggi. Ya kan? Nah, kita akan nanti lakukan treatment-nya atau manajemen ya pengelolaannya gimana ya. Jadi kalau si stakeholder itu masuk ke dalam, kita anggap kuadran ini, kuadran yang paling bawah ya, kiri bawah ya. Ya kan? Atau ya kalau dari sisi prioritas yang mana dulu harusnya? Berarti yang atasnya. Yang sebelah sini ya enggak, teman-teman ya? Ya kan? Ini kan yang paling kuat, powernya tinggi, interestnya tinggi ya enggak? Nah, ini kita harus gimana? Manage closely namanya. Apa tuh manage closely? Harus dijaga dengan baik nih, ya enggak? Di hubungannya dijaga secara erat, ya enggak? Kita treatment dengan sangat-sangat apa namanya? Penuh perhatian, ya kan? Didengarkan aspirasinya, ya kan? Jangan sampai harus rutin kita menghubungi gitu kan? Ya kan? Kenapa? Karena dia powernya tinggi, pengaruhnya dalam hal support, ya kan, terhadap proyeknya besar. Dia sangat dipengaruhi, ya kan, oleh proyek itu ya, gagal berhasilnya proyek itu ya, dan sebagainya lah. Kita butuh dana dari dia, misalnya gitu ya. Kita butuh perlindungan hukum dan sebagainya. Ya kalau kita sebagai tim proyek ya. Kemudian interestnya pun dia tinggi, ya enggak? Ya contohnya kalau di sini siapa ya kalau di KCIC, di proyek KCJB, di proyek KCJB kira-kira siapa yang masuk ke dalam kategori stakeholder yang harus di manage closely? Kereta cepat Jakarta-Bandung. Kira-kira siapa? Ya berarti kan perwakilan pemerintah Indonesia, ya enggak? Ya kan, dari mulai perwakilan pemerintah Indonesianya sama perwakilan pemerintah Tiongkoknya kan gitu kan. Itu harus di manage closely. Di grade pertama. Grade keduanya siapa lagi ya kan? Yang dia butuhkan misalnya. Ya. Di dalamnya mungkin bisa juga pemerintah daerah ya enggak? Pemda ya enggak? Bisa Pemprov ya. Bisa Pemkab dan sebagainya gitu ya. Karena itu kan butuh pembebasan lahan dan sebagainya enggak? Harus di-manage dengan baik. Dan kita petakan dulu ya. Nah, kemudian ada lagi yang powernya tinggi, ya kan? Powernya tinggi tetapi kepentingannya rendah. Ya kan? Nah, ini kata bukunya ya, harus dibikin keep satisfied. Ya. Harus dibikin tetap dia merasa puas ya si stakeholder itu.
Ya, oh berarti kalau begitu mungkin di sini, ya kan? Siapa yang kira-kira berkepentingan ya? Ya sorry, yang powernya tinggi tapi kepentingannya rendah. Siapa nih? Kalau dari sisi tujuan kan tadi ingin untuk menyediakan transportasi yang cepat, yang mudah ya, ya nggak? Ya nggak? Nah, mungkin tadi di sini sorry, saya harusnya yang Pemda itu mungkin di sini kali ya Pemda. Pemda tuh mungkin di sini, ya. Kalau yang di sini mungkin karena dia berkepentingan tinggi, berkepentingan ya. Di sini mungkin eh, apa namanya kementerian apa? Perhubungan ya nggak? Perhubungan misalnya gitu. Kan kepentingannya tinggi, power juga tinggi gitu. Ya kan? Nah, kalau Pemda ini kan dia ingin misalnya berkepentingan terhadap transportasi kan di dalamnya ada dinas-dinas gitu ya. Nah, tapi dia mungkin terlalu sorry apa namanya? Powernya tinggi tapi kepentingan mungkin tidak terlalu terlalu tinggi gitu. Siapa lagi ya? Nah, ini dulu ya contohnya ya contoh. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ada yang interestnya tinggi nih, tetapi powernya rendah. Ini cukup dengan diberikan informasi. Ya. Contohnya siapa nih, teman-teman? Dari stakeholder tadi. Bisa jadi eksternal. Siapa nih? Siapa? Publik, ya nggak? Ya kan? Publik, kemudian siapa lagi? LSM, ya kan? Kemudian media, ya nggak? Ya kan? Kepentingannya tinggi mungkin, ya kan? Terutama misalnya masyarakat sekitar, gitu kan? Ya kan? Nah, harus tetap mereka di keep inform. Misalnya dikasih tahu bahwa surat izinnya itu resmi, gitu kan? Tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan sekitar dan sebagainya. Ini harus mereka diberikan informasi. Itulah fungsi dari nanti orang-orang PR, ya nggak? PR-nya harus menjaga komunikasi dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir ada yang kepentingannya rendah terhadap proyek itu, powernya pun rendah di dalam mempengaruhi proyek itu. Ya, cukup dia dimonitor saja. Ya, gitu. Ya, siapa ini contohnya? Contohnya siapa ya? Kalau ini proyeknya adalah PT KCJB ya, misalnya masyarakat luas, masyarakat seluruh Indonesia yang di luar Jakarta Bandung ya nggak, teman-teman ya? Masyarakat rakyat Indonesia lah ya kita sebutnya. Ya nggak? Misalnya gitu. Rakyat powernya rendah apa kuat? Tinggi. Rakyat powernya. Rakyat luas gitu ya. Jadi bukan hanya orang Jakarta Bandung atau yang dilewati oleh lintasan kereta cepat Jakarta Bandung saja. Ini rakyat secara luas, ya kan? Monitor, tetap diberikan komunikasi, tetapi tidak sebanyak yang ini ya. Kalau kita kasih nomor urut ya, ya misalnya tadi kan nomor 1 dari sini nih mulainya ya. Ya dari nomor 1 dulu gitu ya, kemudian 2, kemudian 3, ya, kemudian 4 gitu. Ya. Jadi yang dimonitor ini, stakeholder yang dimonitor ya, kebutuhan informasinya tidak sebanyak yang nomor 3, apalagi nomor 2 dan 1 misalnya gitu ya. Kepentingan untuk dilakukan pengelolaan komunikasi dan sebagainya gitu ya. Ini publiknya publik terutama dalam hal ini ya tadi supaya nggak miss persepsi, publik di sini publik ini ya, misalnya sekitar ya masyarakat yang apa namanya terkena dampak lah, terkena dampak misalnya gitu. Ya yang digusur misalnya tanahnya kan atau di sekitar lah, sekitar lintasan misalnya. Begitu ya. Jadi ini terkait dengan analisis stakeholder, teman-teman ya.